Begitu Qin Chen mengatakan ini, ekspresi beberapa tetua Master Suci di pengadilan tiba-tiba berubah. Su Xiong dan para tetua lainnya juga menoleh dan melihat beberapa orang di kerumunan. Memang, apakah para tetua itu berada di luar bekas kolam peri atau di aula ini? Begitu Qin Chen berbicara tentang tetua Zuo Rongtian itu adalah mata-mata, dan orang-orang ini antusias, masing-masing bersemangat, seolah-olah mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Qin Chen tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi melihat ke belakang sekarang, itu memang agak aneh. Secara khusus, ada dua orang penatua, yang biasanya rendah hati, tetapi ketika menghadapi kejadian ini, mereka bertindak terlalu radikal. Kamu meludahi orang. Apa maksudmu, Tuan? Mengatakan kami juga mata-mata Yaomi Mansion. Ini konyol, itu adalah fitnah, aku harus membunuhmu. Ucap orang-orang ini merasakan pemandangan semua orang, dan ekspresi mereka berubah drastis, masing-masing menunjukkan ekspresi marah, dan ada niat membunuh yang mengerikan pada mereka. Mereka tidak menunggu Tuan Istana Guangcheng berbicara, mereka ingin langsung menggunakan guntur untuk membunuh Qin Chen. Hentikan, ucap Master Istana Guangcheng berteriak dengan dingin, menghentikan beberapa orang, dan memandang Qin Chen dan berkata, apakah Anda punya bukti? Tuan Istana, ucap para tetua dari guru suci ini ekspresinya berubah, dan mereka berkata dengan marah. Tentu saja ada bukti. Tanpa bukti, apakah lelaki tua ini akan membuat kesimpulan seperti itu? Jawab Qin Chen tertawa, dan tiang hijau gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Spar itu penuh dengan cahaya hijau tua, memancarkan cahaya redup seperti hantu. Begitu spar ini muncul, banyak tetua termasuk ekspresi Zuo Rongtian berubah, dan mata mereka menunjukkan cahaya yang luar biasa, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang membuat mereka takut. Pergi, ayo kita pergi. Saat berikutnya, para tetua dari para guru suci ini meraung, dan untuk sesaat, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh mereka, dan mereka terbang dengan cepat tanpa melihat kembali ke Istana Guangcheng. Ini akan melarikan diri. Hehehe, kalian, untuk apa kamu lari? Ucap Qin Chen terkekeh, tetapi tidak melakukan apa-apa, karena dia tahu orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Benar saja, sebelum orang-orang ini sempat melarikan diri, tiba-tiba ada suara mendengung, dan ada ledakan cahaya di aula, menghentikan para tetua ini menabrak di atas semburan cahaya ini, dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah Arai Shen Yuan. Ekspresi orang-orang ini berubah, dan mereka melihat Master Istana Guangcheng di bawah dengan terkejut dan marah. Saudara Wudao benar, untuk apa kalian lari? Ucap Tuan Istana Guangcheng mengangkat kepalanya, matanya dingin, dan pupil gadis yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun ini tiba-tiba menjadi sangat dingin, seolah-olah berisi es yang tak ada habisnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menembak, dan cahaya bulan naik dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, mengelilingi semua tetua ini, dan dengan cepat menariknya ke bawah. Apa? Semua tetua ini mengucapkan raungan yang menyakitkan. Cahaya bulan menarik semua tetua ini ke bawah dan jatuh ke tanah dengan ganas. Selain itu, Tuan Istana Guangcheng menusuk dengan tangan kanannya, dan Yuan Suci yang menakutkan itu seperti pisau tajam dengan pegangan yang sama. Asal-usul guru suci yang telah menembus orang-orang ini dengan ganas, dan mereka menembus tanah dengan keras, dan rantai jalan menghalangi orang-orang ini. Melihat ini, Su Xiong dan sesepuh guru suci lainnya, kelopak mata mereka melonjak. Qin Chen mengangkat alisnya. Tuan Istana Guangcheng ini benar-benar kejam. Ketika dia tidak melihat petunjuk sebelumnya, dia tidak mengubah ekspresinya. Begitu dia melakukannya, dia bergerak dengan guntur. Metode yang kuat membuat orang merasa tidak normal, tetapi juga hanya karakter ini dimungkinkan untuk menjadi penguasa mansion pertama. Jika tidak, bagaimana cara menekan begitu banyak master di Istana Guangcheng? Saudara Wudao, mari kita bicarakan, apa itu spar hijau tua di tanganmu? Tanya Tuan Istana Guangcheng duduk lagi dan berkata dengan tenang, matanya berkedip-kedip, dan dia sangat tenang. Hahaha, orang tua ini mengagumimu. Qin Chen tertawa, dan harus mengatakan bahwa Tuan Istana Guangcheng ini benar-benar unik dalam temperamen dan kekuatannya. Tidak heran Guang Yuetian ini menghabiskan begitu banyak energi dari Yaomi Mansion, tidak mudah untuk menaklukkan surga seperti itu. Benda ini, yang disebut batu 9 meter,
Ini adalah harta berharga milik Saint Master Jeoyu dari Yaomi Mansion. Melalui batu 9 Nethers ini, Lord Jeoyu dapat menggunakan kekuatannya sendiri dari 9 Nethers. Kekuatan khusus ditanam di tubuh utama untuk membentuk jejak unik, yang setara dengan semacam kekuatan kontrak. Lord Jeoyu dari Yaomi Mansion ini sering menanamkan metode ini ketika menarik orang lain masuk. Apa? 9 batu Nether, ucap Master Istana Guangcheng melirik batu 9 Nether, lalu melirik Zuo Rongtian dan yang lainnya. Kemudian dia berkata, maksudmu, Zuo Rongtian dan yang lainnya memiliki kekuatan batu 9 Nether ini di tubuh mereka. Qin Chen tersenyum tipis, tanpa berbicara omong kosong, mendesak batu 9 Nethers, dan tiba-tiba, rune hijau gelap yang aneh muncul di tubuh Zuo Rongtian dan para tetua dari para penguasa suci, itu seperti kontrak, yang dicap di tubuh beberapa orang. Wajah Tuan Istana Guangcheng tiba-tiba menunjukkan warna sedingin es, dan Su Xiong dan tetua guru suci lainnya bahkan lebih tidak bisa mempercayainya. Guru suci Istana Guangcheng mereka dikendalikan oleh Yaomi Mansion. Banyak tetua yang ketakutan. Jika Qin Chen tidak melihat melalui tetua Zuo Rongtian dan yang lainnya, bukankah Istana Guangcheng mereka akan benar-benar berbahaya? Tanpa disadari, Istana Guangcheng mereka berada di ambang bahaya. Mengapa kalian melakukan ini? Ucap Tuan Istana Guangcheng juga memandang Zuo Rongtian dan yang lainnya, tetapi ekspresi kesedihan dan kemarahan muncul di hatinya. Dia tidak mengerti. Tuan Istana, bukan karena kami ingin berlindung di Yaomi Mansion, tetapi kami tidak bisa melawan Tuan Jeoyu. Tuan Jeoyu menggunakan batu 9 Nether ini untuk mengendalikan kami. Kami dipaksa untuk melakukan ini. Jawab Zuo Rongtian segera berteriak. Haha, dipaksa, ucap Qin Chen tersenyum. Tuan Istana Guangcheng, lelaki tua ini lupa mengatakan bahwa meskipun batu 9 Nether memang memiliki efek kontrak wajib, itu harus ditanam jika dia mau. Tuan Guangcheng, Anda dapat memahaminya sendiri. Ngomong-ngomong, lelaki tua ini masih memiliki formula untuk mengendalikan batu 9 Nether ini. Begitu suara Qin Chen jatuh, dia langsung melemparkan batu 9 Nether ke Tuan Istana Guangcheng, dan memberikan formula melalui transmisi suara. Tuan Istana Guangcheng mendesak formula, dan langsung memahami efek dari batu 9 Nether. Pada saat seperti ini, kamu benar-benar menipu istana ini. Tuan Istana Guangcheng berteriak, dan tangan gioknya yang ramping terulur. Tangan polos seperti batu giok putih itu jatuh seperti kilat, dan menepuk kepala Zuo Rongtian untuk sesaat. Zuo Rongtian, guru suci puncak awal yang bermartabat langsung ditangkap. Itu meledak, dan berbagai hukum guru suci berlama-lama di kehampaan, memancarkan napas yang luar biasa. Ah, Tuan Istana, maafkan aku, maafkan aku. Jiwa melayang ke langit dari hukum guru suci, Zuo Rongtian berteriak ngeri, tetapi dihancurkan menjadi ketiadaan oleh guru Istana Guangcheng. Ada darah di lapangan, dan semua orang terdiam. Master Istana Guangcheng meledakkan Zuo Rongtian di sini dengan telapak tangan. Adegan berdarah membuat semua orang takut dan terkejut. Beberapa tetua guru suci yang tersisa menggigil dan ketakutan. Penatua, Anda membawa semua orang ini ke istana ini, dan Anda harus bertanya tentang mereka. Anda harus mengajak mereka keluar. Apa tujuan orang-orang di Yaomi Mansion untuk mengendalikan mereka? Ucap Tuan Istana Guangcheng berkata dengan dingin, rasa dingin yang dalam keluar dari matanya, dan orang-orang dari istana Yaomi telah mengerahkan segala cara untuk masuk ke istana Guangchengnya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Mendengar ini, seorang guru suci yang berada di puncak awal orang bijak surgawi di antara kerumunan dengan cepat pergi dengan para tetua guru suci yang tersisa. Saudara Wu Dao, silakan duduk. Ucap Tuan Istana Guangcheng berkata kepada Qin Chen. Bagaimana kekuatanku? Tanya Qin Chen duduk dan tersenyum pada Tuan Istana Guangcheng. Kekuatanmu tidak terduga, dan itu bisa melawan praktisi kuat di puncak guru suci jangka menengah. Jawab Tuan Istana Guangcheng, tatapannya telah kembali ke ketenangan. Tanpa diduga, orang-orang dari Yaomi Mansion telah mengulurkan tentakel mereka untuk mengendalikan Guang Yuetian kami. Di istana Guangcheng saya khawatir istana Guangcheng saya akan dalam bahaya jika bukan karena kata-kata saudara Wu Dao. Kebaikanmu yang besar ini, saya tidak tahu apa kebutuhan Anda untuk melakukan ini. Selama istana ini bisa melakukannya, istana ini akan memenuhinya. Ucap Tuan Istana Guangcheng sangat tenang, dan saat ini,
dia bahkan tidak panik sama sekali, sepertinya tidak ada peristiwa besar yang terjadi di Istana Guangcheng. Tuan Istana Guangcheng, lelaki tua ini datang ke sini kali ini tanpa persyaratan apapun. Saya hanya tidak ingin melihat Guang Yuetian, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendirikan Istana Guangcheng, jatuh ke tangan orang luar. Ucap Qin Chen. Oh, begitu. Ucap Tuan Istana Guangcheng tersenyum, matanya berkilat dan dia berkata, jika istana ini tidak salah, Anda seharusnya memiliki permusuhan dengan Yao Mi Mansion kan? Terlebih lagi, ada keraguan di istana ini. Karena batu 9 meter adalah harta yang paling berharga dari Tuan Zhouyu, bagaimana saudara Wudao mendapatkan Nine Serenities Stone ini? Qin Chen tiba-tiba tersenyum, Tuan Istana Guangcheng memang orang yang bijaksana. Itu benar, alasan mengapa lelaki tua ini campur tangan dalam urusan Guang Yuetian kali ini, selain karena memiliki hubungan dengan Peri Guangcheng dan ingin membantu Istana Guangcheng. Ada alasan penting lainnya, saya hanya ingin menghancurkan rencana Yao Mi Mansion. Adapun batu 9 meter, ucap Qin Chen tersenyum dan berkata lagi, karena batu 9 meter ini telah jatuh ke tangan orang tua ini, secara alami tidak ada lagi orang seperti Saint Master Zhouyu di dunia ini. Apa? Begitu Qin Chen mengatakan ini, semua orang yang hadir merasa ngeri, dan Su Xiong dan yang lainnya semua menunjukkan rasa ngeri. Arti kata-kata Qin Chen tidak bisa lebih sederhana, yaitu, Guru Suci Zhouyu sudah mati, dan kemungkinan besar dia telah jatuh ke tangannya. Master Istana Guangcheng memadatkan pandangannya, tetapi dia tidak berharap Qin Chen begitu jujur. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Kakak Wudao memang metode yang bagus. Apakah Anda tidak takut saya akan memberitahu Yao Mi Mansion tentang masalah ini? Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Istana Guangcheng bercanda. Jika Lord Palace Master bersedia bergabung dengan Yao Mi Mansion, mungkin tidak akan menolak tawaran Yao Mi Mansion. Ini adalah salah satunya. Kedua, bahkan jika Tuan Istana Guangcheng benar-benar memberitahu Yao Mi Mansion, lelaki tua ini tidak takut, di Guang Yuetian ini, tidak ada yang bisa menghentikan lelaki tua ini. Lelaki tua itu datang kali ini dengan tulus ingin berteman dengan penguasa Istana Guangcheng, tetapi itu tergantung pada penguasa istana apakah Anda mau atau tidak. Ucap Qin Chen berkata dengan bangga. Tidak heran. Gumam Palace Master Guangcheng tersenyum dan berkata, Brother Wudao, jangan khawatir, Yao Mi Mansion ini memiliki ambisi untuk mendominasi alam surga timur, tetapi istana ini tidak akan pernah menyerah. Tapi saya tidak tahu mengapa Anda memilih kami Istana Guangcheng. Jika Anda mengatakan itu hanya karena Anda dan Xing Suhui memiliki hubungan lama, atau jika Anda menyukai saya di Istana Guangcheng, saya tidak perlu mengatakan alasan seperti itu. Ucap penguasa Istana Guangcheng berkata dengan ringan. Hahaha, Tuan Istana Guangcheng sangat cepat berbicara, dan saya tidak akan menyembunyikannya. Ucap Qin Chen berkata dengan santai, saya memilih Istana Guangcheng Anda karena 3 alasan. Pertama, setelah saya membunuh Saint Lord Zhouyu, saya menerima banyak informasi. Saya khawatir Anda tidak tahu tentang seluruh 5 kekuatan Guang Yuetian, selain Istana Guangcheng dan Sekte Kematian, 3 kekuatan lainnya, Kota Bulan Merah, Pulau Raja Naga dan Feng Huizong telah dikendalikan oleh Yao Mi Mansion. Mendengar ini, Tuan Istana Guangcheng dan yang lainnya terkejut. Kecuali Istana Guangcheng dan Sekte Kematian, 3 kekuatan lainnya semuanya telah dikendalikan oleh Yao Mi Mansion. Berita ini sungguh luar biasa. Kedua, saya memiliki hubungan dengan Peri Guangcheng, kata Qin Chen dengan ringan. Ketiga, saya mendengar bahwa Anda memiliki kolam Dewa Bulan yang ditinggalkan oleh Tuan Yue kuno di Istana Guangcheng, yang dapat diolah menjadi tubuh Dewa Bulan khusus, jadi saya ingin masuk untuk memperbaiki rantai. Ucap Qin Chen memancarkan cahaya ilahi di matanya. Apa, Anda ingin memasuki kolam Dewa Bulan dan memperbaiki tubuh Dewa Bulan? Ucap Tuan Istana Guangcheng menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, dia benar-benar percaya tujuan Qin Chen. Kolam Dewa Bulan adalah tempat suci Istana Guangcheng mereka. Itu adalah tempat retret dari Lord Yue tahun itu. Ini berisi kekuatan luar biasa dari Dewa Bulan. Bahkan seniman bela diri di tahap tengah sage surgawi juga sangat bermanfaat. Itu bisa memadatkan hukum dan mengkonsolidasikan sumbernya. Namun, Qin Chen ingin memperbaiki tubuh ilahi Chain Moon, ini membuat Palace Master Guangcheng tidak bisa berkata-kata.
Warisan tubuh ilahi sangat sulit. Bahkan dalam sejarah istana Guangchengnya, kecuali guru suci Yue, hampir tidak ada yang bisa memperbaiki tubuh Dewa Bulan. Qin Chen sebenarnya ingin mengandalkan kolam Dewa Bulan untuk berkultivasi. Kakak Wu Dao, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan berita itu. Memang ada kolam Dewa Bulan di istana Guangcheng saya, dan itu juga bisa mengolah tubuh Dewa Bulan. Namun, tubuh Dewa Bulan adalah fisik yin. Dengan kekuatan saudara Wu Dao, jika Anda ingin mengolah tubuh Dewa Matahari dan tubuh langit berbintang yang mendominasi, saya pikir itu normal, Anda dapat memperbaiki tubuh Dewa Bulan ini. Ucap Tuan Istana Guangcheng, dia hampir mengatakan bahwa tubuh Dewa Bulan hanya dapat diperbaiki oleh wanita, dan pria tidak dapat memperbaiki rantai. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada batasan untuk tubuh ilahi. Faktanya, pria juga dapat memperbaiki tubuh Dewa Bulan, tetapi setelah rantai berhasil diperbaiki, sulit untuk mengatakan akan menjadi apa. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa jika Qin Chen benar-benar memperbaiki rantai menjadi tubuh Dewa Bulan, dan menjadi seorang lelaki tua yang mempesona yang memancarkan kekuatan cahaya bulan, itu akan membuat orang membayangkan kulit kepalanya mati rasa dan merinding akan muncul di sekujur tubuhnya. Tuan Istana Guangcheng tidak perlu khawatir tentang ini. Faktanya, saya memiliki kekuatan magis untuk perbaikan rantai, saya hanya tidak memiliki kekuatan atribut yin ini. Bahkan jika saya tidak dapat memperbaiki rantai, saya dapat menyerap sebagian dari kekuatan kolam Dewa Bulan. Ini cukup bermanfaat. Adapun apakah rantai dapat berhasil diperbaiki pada saat itu, lelaki tua ini akan berdiri di sisi Istana Guangcheng. Penguasa Istana Guangcheng terdiam beberapa saat, dan berkata, karena saudara Wu Dao telah mengatakannya, lupakan saja, istana ini dapat membuka warisan kolam Dewa Bulan untuk Anda sekali. Namun, untuk memasuki warisan kolam Dewa Bulan, Anda harus digerakkan oleh bulan dingin Ling. Istana ini telah memasuki kolam Dewa Bulan 3 kali. Sebelum basis kultivasi belum menembus, tidak mungkin untuk masuk lagi. Dengan cara ini, Xing Suhui juga akan memasuki kolam Dewa Bulan untuk terobosan basis budidaya guru suci. Semuanya terserah Tuan Istana untuk memutuskan. Ucap Qin Chen. Kalau begitu, Suhui, sebaiknya kamu membawa saudara Wu Dao ke Danau Dewa Bulan. Ucap Master Istana Guangcheng menggelengkan kepalanya, dia juga tidak bisa berkata-kata, jadi Qin Chen adalah orang pertama yang memasuki Danau Dewa Bulan. Kolam Dewa Bulan, yang terletak di tanah suci Istana Guangcheng, ternyata jauh di dalam gua. Di bawah kepemimpinan Xing Suhui, Lord Guangcheng membuka pembatasan, dan Qin Chen dan Xing Suhui memasuki gua dalam sekejap. Ketika Qin Chen melangkah ke dalam gua, dia merasakan perasaan dingin dan menyegarkan, menyerang ke dalam tubuh, dan perasaan dingin yang menyegarkan. Sangat keren, kolam Dewa Bulan ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya, ini adalah kekuatan yang paling yin. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, Yu Qiansu muncul di sampingnya. Sao Chen, apakah ini kolam Dewa Bulan? Yu Qiansu merasakan kekuatan lingkungan, dan seluruh tubuh terasa sangat nyaman. Kekuatan gelasir-gelasir tertinggi di tubuh juga perlahan berbalik, dan mulai menelan kekuatan Dewa Bulan di sini. Tubuh tertingginya yang mengkilap jelas sangat tertarik pada kekuatan di kolam Dewa Bulan, dan sebelum mencapai kolam Dewa Bulan, kekuatan Dewa Bulan yang bergulir telah mengalir ke tubuhnya. Sao Chen, bukankah Palace Master Guangcheng akan menemukanku? Tanya Qiansu. Khawatir, tidak masalah. Kolam Dewa Bulan ini sangat istimewa. Itu adalah tempat warisan. Master Istana Guangcheng tidak akan masuk, jadi tentu saja dia tidak akan menemukannya di sini. Ayo pergi, jawab Qin Chen berjalan ke arahnya, tanpa khawatir tentang bahaya, dan segera datang ke tempat yang luas, yang seterang siang hari. Dindingnya semua bertatahkan batu kristal besar dan kecil, masing-masing memancarkan cahaya yang kuat seperti mata naga. Di tengah gua ada formasi aneh, dengan semua jenis rune aneh dan teks kuno. Makna kuno semacam itu jelas telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan di bawah formasi tersebut terdapat genangan air yang bergelombang seperti cahaya bulan. Ini adalah kolam Dewa Bulan. Ketika mereka bertiga masuk ke dalamnya, jubah mereka menjadi transparan, seolah-olah mereka telah ditembus oleh cahaya bulan. Wajah Yu Qiansu tiba-tiba menunjukkan warna merah, karena di bawah sinar bulan, pakaiannya menjadi transparan, dan sosok cekung dan cembung di dalamnya menjulang penuh pesona. Tidak hanya dia,
Tetapi peri Guangcheng yang berjalan di depan, jubahnya juga berangsur-angsur menjadi transparan, dan sosok anggunnya terlihat jelas. Namun, peri Guangcheng telah diperbudak oleh Qin Chen, dan tentu saja semuanya akan mematuhi perintah Qin Chen tanpa rasa malu. Bahkan selama Qin Chen berbicara, peri Guangcheng akan segera menurunkan posturnya yang mulia untuk melayani Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, dan semua warisan dari kolam suci itu seperti burung, entah mereka tidak bisa memakai pakaian, atau mereka hanya menembus pakaian. Tetapi juga, warisan teratas, energinya sangat murni, dan tidak ada kotoran yang dapat menyerang, yang akan mempengaruhi kualitas perbaikan rantai. Begitu Qin Chen dan mereka bertiga masuk, kumpulan cahaya bulan yang tak berujung melonjak, terutama Yu Qianzu, banyak cahaya keluar dari tubuhnya, dan sejumlah besar kekuatan Dewa Bulan mengalir ke tubuhnya, meledakkan seluruh kolam Dewa Bulan, dan tampaknya itu mendidih. Sao Chen, ucap Qianzu terkejut. Jangan khawatir, ini adalah kekuatan glasir berwarna tertinggi di tubuhmu, melahap kekuatan Dewa Bulan. Ucap Qin Chen bisa merasakan bahwa kekuatan tertinggi glasir berwarna Yu Qianzu sangat kuat, jauh di atas energi kolam Dewa Bulan. Oleh karena itu, begitu Yu Qianzu masuk, kekuatan Dewa Bulan di sini seperti segerombolan, memasuki tubuh Yu Qianzu. Sebaliknya peri Guangcheng, putri suci istana Guangcheng, hanya bisa menyerap sebagian dari sisa kekuatan Yu Qianzu. Di tubuh Qin Chen, aura besar juga naik, dan kekuatan cahaya bulan yang tak terhitung mulai mengalir ke tubuhnya. Qin Chen memiliki kitab asal, yang mampu memadatkan banyak peradaban, sehingga kekuatan cahaya bulan ini juga dapat dengan mudah diserap dan ditelan olehnya, memperkuat kekuatan Yuan Suci di dalam tubuhnya.